kalian malu mengotori negeri ini. Cut Nyak Dien lahir 12 Mei tahun 1848 dan wafat pada tanggal 6 November tahun 1908. Dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, ia mengungsi. Sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarung pada tanggal 29 Juni tahun 1878 kemudian menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Umar setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cut Nyak Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teku Umar, Cut Nyak Dien bersama Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak Dien yang saat itu sudah relatif tua membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena ibah. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, seorang ule balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Makudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Makudum Sati datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir, sedangkan ibunya merupakan putri Ule Balang Lampage. Tahun 1862, Cut Nyak Dien dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama tahun 1873 hingga tahun 1874, Aceh yang dipimpin Panglima Polip dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Pada tahun 1874 hingga tahun 1880 di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama rombongan masyarakat lainnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarung, ia tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah.
dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak-Dien. Awalnya Cut Nyak-Dien menolak, namun karena Teku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam perang, Cut Nyak-Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Ulanda atau Belanda kafir. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan Belanda semakin kuat. 30 September tahun 1893, Teku Umar dan 250 pasukannya pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak-Dien berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda, namun Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak-Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Teku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak-Dien dan Teku Umar. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Penggantinya adalah Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar, lalu membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh dan Melabuh, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marsose lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan de Marsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit de Marsose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad karena takut kehilangan nyawa mereka. Belanda memanfaatkan ketakutan ini dan menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan Teku Umar. Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Melabuh pada 11 Februari tahun 1899. Akhirnya Teku Umar gugur. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak-Dien, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak-Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukannya. Selain itu, Cut Nyak-Dien sudah semakin tua dan jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba pasukannya, Panglaut, melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak-Dien di Betong Lesago. Cut Nyak-Dien ditangkap. Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyak-Dien dibawa ke Banda Aceh. Penyakitnya berangsur pulih. Cut Nyak-Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda atas kehadirannya menciptakan semangat perlawanan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suryat Maja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyak-Dien, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia
Malaysia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. 6 November tahun 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan tahun 1959 atas permintaan Gubernur Aceh saat itu Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia. Perjuangan Cut Nyak Dien diinterpretasi dalam film drama epos berjudul Cut Nyak Dien pada tahun 1988 disutradarai oleh Eros Djarot, dibintangi Christine Hakim sebagai Cut Nyak Dien, Piet Purnama sebagai Penglaut, dan Slamet Raharjo sebagai Teku Umar. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes tahun 1989. 13 April tahun 2014, sebuah karya seni untuk mengenang semangat perjuangan dan perjalanan hidup Cut Nyak Dien dalam bentuk teater monolog yang dimainkan dan disutradari oleh Sa Ine Febrianti dipentaskan pertama kali di Auditorium Indonesia Kaya, Jakarta. Naskah berdurasi 40 menit yang ditulis oleh Prajna Paramita ini kemudian dipentaskan kembali pada 2015 di Jakarta, Pekalongan, Magelang, Semarang, dan Banda Aceh.